Hari ini Sabtu 14 Januari 2023. Di tempat ini, di pondok ini, Pondok Liwo, representasi Apuk, tempat pertemuan sebagai simbol kekuatan Lewohinga. Ketua PKB, DPC PKB Flores Timur, Parongkabon, bersama Stef Olademon, calon Bupati Flores Timur 2024, bertemu di tempat ini, membicarakan berbagai hal untuk bagaimana melalui pintu PKB sebagai partai pengusung memuluskan jalannya menuju ke Flores Timur 1. Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga anak-anak milenial ini. Pada kesempatan ini ada komitmen yang disampaikan oleh Ketua DPC PKB bahwa musyawarah PKB telah menetapkan calon Stef Olademon sebagai calon Bupati Flores Timur 2024, dan itu tidak akan ditarik. Dan Stef Olademon hadir hari ini di sini, dia merasa bahwa perahu yang dia tumpangi ini perahu milik orang Adonara yang tidak mungkin dalam perjalanan menuju ke tepian ia ditenggelamkan atau dibiarkan sendiri melawan guncangan arus dan gelombang. Nanti bagaimana pandangan dan pesan-kesan Stef dan Parongkabon sebagai ketua partai akan kita ikuti bersama-sama. Oke, hidung. Secara partai saya sampaikan terkait pilkada, prinsip partai adalah mencalonkan kader. Jadi siapapun kader partai yang siap untuk kita calonkan, kita calonkan. Sejauh ini Pak Stef adalah kader PKB, itu yang patut dicatat. Yang kedua, sebagai kader PKB, dia punya niat untuk maju dalam hajatan politik 2024 dalam kaitan dengan untuk mengabdi lebih leluasa lagi dalam urusan proses pemerintahan pembangunan di Flores Timur. Dalam konteks itu kemudian secara partai, karena dia kader dan dia mau, maka memang PKB memutuskan untuk pada momentum pilkada 2024 kita tetapkan Pak Stef sebagai calon Bupati Flores Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Kita berharap dengan ide, gagasan, dengan pengalaman, dengan juga integritas, kapasitas Pak Stef, ada banyak hal yang bisa dia persembahkan bagi kebaikan dan kemajuan Flores Timur di 5 tahun. Kalau saja dukungan dan restu lewat tanah menghendaki beliau menjadi Bupati Flores Timur pada waktunya.
kasih. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang perjalanan saya ke depan, terlebih saya memperkenalkan identitas atau nama saya. Jadi nama saya itu Stefanus Olademon, dari Desa Nele Lamadiken, Kecamatan Ileboleng. Nah, dalam keseharian saya selama ini, saya selain sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Katolik Vidya Mandira, saya juga menjalankan tugas sebagai General Manager pada PT Bumi Indah. Itu dalam keseharian saya. Selanjutnya, kenapa saya saat ini memilih PKB sebagai partai untuk bergabung dengan PKB itu karena ada beberapa latar belakang dan pertimbangan. Tentunya pertama, saya memilih PKB ini karena setelah mempelajari dari sekian ketua partai yang ada di Flores Timur, salah satu ketua partai yang bisa membangun komunikasi intens dan kebetulan sama-sama dari Adonara itu adalah Pak Yos Parongkabon. Setelah diskusi panjang dan sudah sejak tahun 1999 saya itu sudah bergabung di PKB, sehingga bukan saat ini karena pilkada sehingga saya bergabung di PKB, tetapi karena memang saya adalah betul-betul kader PKB yang sejak 99 sudah bergabung. Nah, itu sekilas tentang mengapa sehingga saya bergabung di PKB, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dalam hajatan Pilkada Flores Timur di Pesta Demokrasi 2024, saya berniat maju untuk menjadi calon bupati dan niat itu disambut baik oleh Pak Ketua PKB dan beliau sangat setuju mendorong saya maju sebagai calon bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Nah, niat saya untuk maju itu bukan semata-mata karena punya ambisi untuk berkuasa, tidak. Sejak kecil saya berada di Adonara dan melihat perkembangan Adonara dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Ternyata kita masih berada pada pusaran yang sama. Nah, ini pertanyaan saya, apakah pemimpin yang ada saat ini salah urus ataukah memang dana yang dikucurkan dari pusat itu masih sangat kurang untuk pembangunan di Flores Timur. Nah, dasar pertimbangan saya seperti itu, akhirnya saya memilih untuk maju sebagai calon bupati supaya bisa melakukan hal-hal atau terobosan-terobosan yang bisa bermanfaat untuk kepentingan banyak orang di Flores Timur dan Adonara pada khususnya. Memang ada hal-hal strategis yang bisa kita lakukan untuk mengejar percepatan pembangunan di Flores Timur sehingga kita bisa paling tidak setara atau lebih dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Itu yang pertama, itu dari sisi infrastruktur. Nah, infrastruktur, untuk membangun infrastruktur di Flores Timur ini menurut saya konsepnya sederhana. Kita tidak butuh sampai ratusan miliar. Konsep sederhana itu adalah ya minimal kita menyiapkan 6 eksa dengan 3 tronton. 6 eksa itu akan kita distribusikan atau kita bagi ke 3 daratan, 2 di Solor, 2 di Flores Darat, dan 2 di Adonara. Sedangkan tronton kita distribusi ke masing-masing daerah itu 1. Itu tujuannya apa? 1, membuka keterisolasian antara desa dengan desa, ya juga berkembang kejut. Yang kedua adalah fungsinya adalah tanggap darurat. Ketika terjadi bencana seperti Seroja tahun 2021 kemarin, kita tidak perlu lagi ke Larantuka karena setiap daerah sudah punya alat berat, tinggal saja kita mobilisasi ke
tempat kejadian. Terus yang ketiga, peran dari EXA sendiri itu mendukung program dari food estate, ketahanan pangan. Jadi lahan-lahan tidur yang tadinya tidak dimanfaatkan, EXA bisa melakukan ini, pembukaan lahan, sehingga dari lahan itu kita bisa menuju ke ketahanan pangan atau food estate. Karena dalam perhitungan saya, Flores Timur per hari ini, supaya kita bisa menuju ke swasembada pangan, kita butuh paling tidak 38.000 hektar. Itu kalau 1 kali tanam. Kalau 2 kali tanam, kita perbaiki, maka luas lahan yang kita butuhkan itu tidak sebanyak yang saya sebutkan pertama tadi. Berarti tinggal dibagi 2. Nah, tinggal saja kita bagaimana meramu, membangun komunikasi dengan semua stakeholder, sehingga tujuan kita ke food estate itu bisa tercapai. Banyak sentuhan-sentuhan teknologi, banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Nah, itu saya pikir hal yang menjadi prioritas pikiran saya. Kenapa saya berniat maju, karena itu mungkin kata kuncinya kita belum sampai pada target yang diharapkan bersama. Memang masyarakat Flores Timur ini tidak menuntut banyak, paling tidak kebutuhan dasar itu harus terpenuhi, sandang, pangan, papan. Tapi di dalam konsep Lamaholot, konsep Lamaholot itu sandang, pangan, papan itu kita bisa terjemahkan dalam tekan tenu toru toe tole tobo dan GK Basa itu merupakan ukuran kesejahteraan dari masyarakat Flores Timur, khususnya Lamaholot secara keseluruhan. Mungkin demikian. Memang saya kemana-mana banyak yang bertanya, kan ada Pak Ruskerong, ada Abang Anton Doni Dihen. Tapi saya menyampaikan, memang semua kami sekarang terus ini berjalan. Saya sangat menghargai Abang Anton Doni Dihen, karena 5 tahun yang lalu saya juga ada di belakang beliau. Begitu pula Pak Ruskerong ini lebih pada orang birokrat yang sangat kami hargai. Apalagi sama-sama dari Kecamatan Ilebolen. Nah, tentunya dalam kaitan dengan pilkada Flores Timur atau pesta demokrasi ini, saya juga punya hak yang sama dengan mereka untuk maju. Tentunya ini sangat tergantung pada partai dan masyarakat. Dan saya tidak pernah menciptakan gap atau dengan para senior-senior ini. Saya malah berharap bila perlu kami bertiga atau siapapun calon lainnya bisa kita duduk bersama mendiskusikan ini. Terlepas dari pas ini hajatan itu siapa terpilih, itu adalah kehendak dan pilihan dan kehendak dari ini Tuhan, tentunya direstui, diridhoi oleh seluruh lewatana dengan Tuhan. Jadi bagi saya tidak masalah. Saya sangat mengapresiasi munculnya tokoh-tokoh senior yang selama ini pernah bertarung, bahkan baru bertarung. Misalnya Pak Ruskerong baru bertarung karena baru pensiun, sedangkan Abang Anton Doni ini kan sudah sekian lama ya, sudah makan melintang di dunia perpolitikan, baik itu sebagai calon DPR RI maupun calon ini bupati 5 tahun yang lalu. Mungkin itu saja ya. Sekarang kita sudah memasuki tahun politik. Sebagai camat yang ada di wilayah salah satu Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Kecamatan Purwogolit, itu selain menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetapi sekaligus menjaga situasi politik yang ada di wilayah itu, sehingga perjalanan demokrasi di tahun politik ini, di tahun 2024 ini bisa berjalan secara baik. Sehingga siapapun calon manapun yang datang di wilayah Kecamatan Purwogolit,
kami sebagai pemerintah kecamatan senantiasa memfasilitasi siapa saja yang masuk di wilayah kecamatan ke Lubagolit dengan tujuan mulia politik yang baik begitu. Sehingga baik itu Pak Anton Doni, Pak Stef, Pak Anton GG Hajo dan siapapun yang lainnya bisa melakukan kunjungan-kunjungan, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Lubagolit. Kami pemerintah senantiasa mendukung itu sehingga masyarakat dari waktu ke waktu itu bisa tahu politik yang baik, santun, dan nanti pada saatnya nanti di hari H itu mereka bisa memberikan pilihan yang terbaik demi kepentingan pembangunan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Tadi itu. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh ketua partai sendiri, DPC PKB. Kita juga sudah mendengar suara hati dari si calon Stef Olademon, pembina politik di Kecamatan Lubagolit, Pak Camat sendiri. Dan semua itu akan mengalir dalam percaturan politik Flores Timur. Ya, mudah-mudahan siapa yang bermimpi menjadi kepala daerah, menjadi bupati dengan kerja yang beradab, bernurani akan memenangkan pertarungan ini. Intinya siapapun yang bisa duduk di kursi bupati diharapkan gelekat lewat tanah semakin baik dan membawa masyarakat Flores Timur ke kesejahteraan hidup yang lebih bermartabat. Sampai jumpa di channel berikutnya. Bagaimana Hiruk Pikuk Pilkada Flores Timur. Selamat sore.